tujuannya atau manfaatnya adalah untuk mempercepat pengiriman data, ya, karena akan jauh lebih mudah karena sudah dikelompokkan berdasarkan area-area atau berdasarkan subnet tertentu, gitu ya. Tentu itu akan menjadi lebih mempercepat pencarian suatu IP. Kemudian untuk manajemen alamat, ya, karena akan dikelompokkan ke dalam alamat-alamat tertentu. Kemudian juga penggunaan IP address yang lebih efisien, gitu. Nah, ini manfaat ini sebenarnya nanti akan bisa kalian lebih pahami ketika kalian sudah masuk dalam proses perhitungan di subnetting, gitu. Lantas bagaimana pembentukan alamat suatu subnet? Ya, jadi dalam subnetting kita lihat ini adalah sebuah format di suatu IP address, format yang belum atau tanpa subnet, ya. Jadi kita ingat kembali, dalam satu IP ada ranahnya network ID atau porsinya network ID, dan ada porsinya untuk host ID. Nah, bagaimana untuk subnet? Subnet itu nanti dia akan menggunakan beberapa bit dari porsinya bit untuk host ID yang sebenarnya, ya. Jadi nanti akan terbentuk yang baru adalah adanya subnet ID, yaitu pemecahan dari suatu host ID dipecah bitnya menjadi host ID yang baru, seperti itu, ya. Sehingga network ID-nya jadi seperti ini, network ID kemudian ditambah bit dari subnet yang diperoleh dari pemecahan host ID, dan sisanya ini adalah sebagai host ID-nya. Nah, sehingga nanti yang ketika menggunakan subnet tidak lagi diterapkan bahwa untuk kelas C network ID-nya hanya 3 oktet, ya, atau hanya 24 bit, sementara kelas B hanya 16, kelas A hanya 8. Nah, yang seperti itu nanti sudah tidak diterapkan ketika kita sudah bicara di subnetting. Nah, untuk teknik perhitungannya ada dua, yaitu yang pertama FLSM atau Fixed Length Subnet Mask, yang kedua ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Untuk FLSM, jadi dalam pemecahannya, ya, dalam subkan network yang ada, dia akan membangun subnet dengan jumlah yang sama besar, ya. Jadi akan dibagi tiap-tiap subnet ini, ya, tergantung nanti akan terbentuk berapa subnet, ya. Nanti tiap-tiap subnet dia akan memiliki jumlah host yang sama, ya, atau dengan di sini disebutkan sebagai masing-masing subnet memiliki ukuran yang sama, ya. Jadi ukuran yang sama ini maksudnya adalah akan memiliki jumlah IP yang sama atau mengcover host yang sama, gitu. Jika di sini dia mau mengcover 16, ya, maka di sini juga 16, di sini 16, dan seterusnya. Jadi akan dibagi sama rata. Nah, sementara untuk VLSM berbeda dengan FLSM. Kalau VLSM, maka network yang dibangun atau subnet yang dibangun dia akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi perbedaannya di mana? Tergantung dari jumlah host atau jumlah host yang dibutuhkan dari masing-masing subnet, ya. Jadi ukuran subnettingnya itu dia akan menyesuaikan dari kebutuhan host di subnet tersebut, ya. Karena terkadang kalau kita bicara di dunia nyata, ketika penggunaan suatu jaringan tentu akan berbeda-beda tiap ruangan atau mungkin tiap gedung, ya. Tergantung dari jumlah
host yang ada atau tergantung dari user yang menggunakan di area tertentu, gitu ya. Misal kalau kita bicara di kampus ya, misal di kampus ada 3 lantai. Misal lantai 1 digunakan untuk kelas, lantai 2 digunakan mungkin untuk lab, perpus dan sebagainya. Sementara lantai 3 mungkin digunakan untuk lab riset. Tentu secara penggunaan atau jumlah pengguna tiap lantai saja pasti akan berbeda. Nah, perbedaan ini nantinya akan efektif jika kita membagi host tiap-tiap lantai gitu, atau mungkin tiap-tiap ruang, menyesuaikan dengan berapa sih sebenarnya kebutuhan host dari masing-masing area gitu. Nah, nanti kita menggunakan VLSM ini. Atau kalau kita contohkan dalam bentuk soal ya, maka kalau FLSM, jika diketahui suatu network ya, maka jika juga sudah diketahui dibagi menjadi 3 subnet ya, maka pasti dalam FLSM 3 subnet ini dia akan memiliki rentang yang sama atau memiliki besaran yang sama. Sementara kalau VLSM ya, akan ada tambahannya. Di samping diketahui networknya, nanti akan diketahui ketentuannya. Misal nih, dia akan ada 3 gedung atau 3 subnet dalam hal ini, maka akan diketahui berapa kebutuhan dari masing-masing subnetnya ya. Misal gedung A atau subnet A ada 110 host, yang kedua 30 host, yang ketiga 60 host. Sementara kalau yang FLSM, mau berapapun jumlah hostnya, dia tidak akan terpengaruh untuk jumlah yang tercover, jadi sama rata. Mau banyak mau sedikit, nilai pembagiannya akan sama. Nah, kita coba masuk ke perhitungan yang pertama menggunakan FLSM atau yang fix ya, yang jumlahnya sama. Berarti kurang lebih nanti akan ada 4 komponen yang harus kalian pahami dan atau kalian hitung. Yang pertama, kita nanti akan menentukan berapa jumlah subnet ya. Dari suatu alamat IP, berapa sih jumlah subnet yang dapat dibentuk gitu ya. Jadi kita suatu network berapa sih, bisa dipecah menjadi berapa network baru, kurang lebih seperti itu. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan rumus 2 pangkat X ya. X-nya adalah banyaknya binary 1 ya, sekali lagi banyaknya binary 1 pada oktet terakhir kelas C ya. Atau banyaknya binary 1 pada 2 oktet terakhir kelas B, atau 3 oktet terakhir ketika kita menggunakan kelas A ya, dari subnet masknya gitu ya. Yang kedua, kita akan menghitung jumlah host per subnet ya. Jadi setelah kita menentukan ada berapa subnet ya, kemudian kita akan mencari tiap-tiap subnet itu ada berapa host yang dapat tercover. Caranya adalah menggunakan persamaan 2 pangkat Y dikurangi 2 ya. Y ini adalah, kalau yang X itu adalah banyaknya biner 1 ya. Ini kalau X ini adalah banyaknya biner 1, sementara kalau Y sekarang adalah lawannya, yaitu banyaknya biner 0 gitu ya. Jadi kenapa juga dikurangi 2? Karena kita ingat bahwa untuk suatu network dia akan memiliki 2 IP yang tidak boleh digunakan untuk host, yaitu alokasi untuk IP network dan juga yang terakhir adalah alokasi untuk IP broadcast.
Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa menghitung blok subnet ya. Jadi dalam rentang bloknya berapa itu blok subnetnya. Caranya adalah 256 dikurangi dengan nilai oktet terakhir dari subnet mask ya. Kalau ini dalam bentuk desimal ya. Kemudian yang keempat, nanti kita akan menghitung atau mencari IP dari hostnya dan sampai dengan broadcastnya berapa ya. Oke, kita masuk ke contoh saja biar lebih mudah memahaminya. Kita lihat, misal di soal diketahui suatu network 192.168.10/26 ya. Langkah pertama kita cari subnet mask dari network ini ya. Kita cek dari prefixnya ada 26 ya, berarti ada 26 bit yang bernilai 1 yang dijadikan sebagai networknya ya. Ini sudah ada 8, ini 8, ini 8, berarti sudah 24. Berarti kurang 2, maka tinggal tambahkan 1, 2. Nah, sehingga sudah ada 26 bit yang bernilai 1. Tinggal dikonversikan ke desimal, maka ini adalah 255, 255, 255. Sementara yang 11000000 nilainya adalah 192. Nah, langkah pertama kita cari jumlah subnetnya ya, seperti yang tadi sudah sampaikan di slide sebelumnya. Rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X ini adalah jumlah biner yang bernilai 1. Untuk oktet terakhir, karena ini adalah kelas C, berarti untuk oktet terakhir yang 1 oktet terakhir ya. Kita lihat oktet terakhir berarti adalah yang ini ya. Ini karena kelas C ya. Ini kan 19268 itu kan termasuk kelas C, sehingga yang kita cari adalah jumlah bit yang bernilai 1 pada oktet terakhir. Nah, kita hitung ada 1, 2, berarti ada X nya bernilai 2, maka subnetnya menjadi 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Berarti ini 2 kuadrat ya, ini perhitungan biasa, perhitungan matematika biasa. 2 pangkat 2 berarti ada 4. Berarti dalam network ini nanti akan dapat terbentuk 4 subnet atau 4 sub network ya. Jadi saya ulangi lagi, X ini adalah jumlah bit yang bernilai 1 pada oktet terakhir dari subnet max ya. Tergantung dari kelasnya. Kalau dia kelas C berarti adalah 1 oktet terakhir. Kalau dia kelas B berarti adalah 2 oktet terakhir. Kalau dia kelas C berarti kalau dia kelas A berarti 3 oktet terakhir ya. Nah, setelah menghitung jumlah subnet, berarti nanti ada 4 nih ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini anggaplah tabelnya masih kosong gitu ya. Berarti ini kan subnet nih, ini subnet, berarti ada 1, 2, 3, 4 subnet. Nah, kita tinggal menghitung berapa jumlah host tiap subnetnya. Rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2, dimana kalau Y ini berarti kebalikan dari X. Y ini adalah banyaknya jumlah 0 ya, berarti yang ini. Nah, tinggal hitung, nolnya ada 6 ya. Karena nolnya ada 6 berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2. 2 pangkat 6 itu adalah 64, dikurangi 2 berarti 62. Berarti dalam satu subnet dia akan memiliki sebanyak 62 host ya. Jadi dalam satu subnet, satu alamat sub network,
dia akan mengcover sebanyak 62 host seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari blok subnet tadi rumusnya adalah 256 ya dikurangi dengan nilai oktet terakhir dari subnet mask ya. Subnet masknya adalah 192 ya. Maka blok subnetnya adalah 256 dikurangi 192 sama dengan 64 ya. Karena ada 4 subnet ya, maka urutannya menjadi ya, kalau yang terbawah pasti dari 0 ya. Ini karena ini 0 nih. Karena di networknya diawali dari 0, maka ini 0. Kemudian karena tiap bloknya adalah 64, berarti 64 tambah 64 lagi 128. 128 tambah 64 adalah 192 ya. Nah, sekarang tinggal kita mengisi tabelnya. Kita cari host pertama atau host awal dari masing-masing network ya. Yang pertama adalah kita tinggal memasukkan networknya ini dari network address yang awal ini 192.168.1.0, tinggal kita masukkan. Ini berarti untuk subnet pertama nilainya adalah 192.168.1.0. Host pertama di network atau di jaringan pertama nih ya, saya beri tanda angka 1 ini, berarti host pertamanya adalah subnet ini ditambah 1 sehingga 192.168.1.1, karena dari 0 host ditambah 1 berarti 1. Kemudian host terakhir, bagaimana cara menghitungnya? Karena ini mudah ya, karena ini kelas C, kita lihat bahwa host per subnet ini ada 62 host ya. Host pertama sudah diketahui 1, maka host terakhir berarti adalah 62 karena ada 62 host ya. Broadcast ya berarti adalah IP host terakhir ditambah 1 ya, sehingga broadcastnya adalah 192.168.163 gitu. Nah, kemudian untuk subnet yang kedua, IP-nya diawali dari, kalau menghitung dari broadcast juga bisa ya, dari broadcast subnet sebelumnya yaitu 63, maka tinggal melanjutkan saja ya, setelah 63 berarti 64 ya. Atau juga dari blok subnet ya, tadi sudah kita lihat atau sudah kita hitung blok subnetnya adalah 64, berarti yang ini adalah 0, yang ini 64, 128, 192 ya, karena bloknya adalah sebanyak 64. Nah, host pertamanya ya sama ya, tinggal ditambah 1 dari alamat networknya, ini 64 berarti 65. Kemudian karena ada 62 host, dari 65 ditambah sama dengan 62 berarti nilainya adalah 126. Kemudian untuk broadcastnya ya tinggal ditambah 1 berarti 127. Begitu dan seterusnya sampai dengan nanti seluruh subnetnya terisi alamat IP ya. Nanti silakan Anda coba hitung kembali ya setelah kalian melihat video ini.